Majelis ini kan tempat tarbiyah. Tapi kalau udah di luar itu kan kita bawa bekasnya keluar. Sama kerjaan kita, sama pesan-pesan yang kemarin nih kita ambil, bawa ke lingkungan-lingkungan yang ada upahnya di situ, ada bisnisnya misalnya, ada tugas-tugas mulianya, dapat amanah dan pengabdian misalnya. Ya pengen kita dianggap manusia terpilih, bukan manusia-manusia sial yang hadirnya cuma ada gajinya, ada pengennya, ada upahnya. Bukan, tapi kita lebih dari itu. Karena kita bukan orang-orang yang kategorinya awam. Kita udah orang yang diberikan predikat ahli majlis, orang yang selalu ingin menuntut ilmu. Maka hadirkan dengan kelebihan, bukan cuma taat, tapi hadir sebagai pendamai. Nikmat rasanya, ada lebihan. Kalau kita digaji misalnya kerjaan cuma jaga toko, tapi kita lebihin sama tugas baru misalnya nyapuin depan toko. Bukan kerjaan kita sih, tapi kira-kira apa yang kita dapat? Kebencian apa cinta? Kalau udah begitu pasti cinta. Jangankan yang punya toko, pelanggan datang demen. Itu adalah pesan untuk ahli majlis, bukan orang yang mendengarkan pesan sebagai orang awam. Cuma tahu baik, habis gitu jalanin yang yakin-yakin. Bener kata Ustadz, yang yakin-yakin aja kita jalanin, yang subuhat ditanya. Itu mah biasa, pesan-pesan itu buat orang-orang awam yang mendengarkan pesan, klik, pakai, jalanin. Tapi untuk ahli majlis lebih dari itu. Orang yang thalabul ilm sering banget dengar nasihat di postingan, demen. Tapi kita tetapkan hati kita pengen jejekin hati gitu. Itu hadir sama sesuatu yang bersifat tambahan cinta ya. Tambahan kehadiran dia bukan cuma jasadnya, tapi kehadiran dia bisa menjadikan ceria di dalam perkumpulan-perkumpulan di mana dia berada. Nah, ini namanya tugas ahli majlis. Pasti punya kelebihan. Bukan kayak bocah diingetin mulu, beresin habis makan, cuci. Bukan begitu. Udah bukan tugas apa istilahnya teguran lagi, udah bukan. Kalau lagi kerja, lebihin apa? Karena setiap kelebihan dari kita hadir di dunia ini menjadi catatan amal baik, amal soleh. Bonusnya ada, bonusnya pasti kita yang dapat apa? Keberkahan, ketenangan, kenikmatan. Karena kehadiran kita mengandung satu arti di dalam kehidupan yang cuma sekali. Ya, kalau kita merasa ingin mendapatkan perhatian dari Allah, perhatian dari Rasulullah, bahkan kita mendapatkan perhatian itu lebih mulia lagi, mendapat perhatian dari makhluk di sekitar dimanapun kita berada. Nah, ini makanya ketika subuhat itu terlihat senang, ya ada hal-hal yang sifatnya subuhat itu ngenakin, betul nggak? Ya gaji subuhat, ya duitnya kan ada lebihan. Orang pada kagak tahu, dianggapnya orang nggak tahu. Tapi kan Allah tahu apa yang dikatakan di sini. Pasti di dalam jiwanya ada keluh kesah dan nestapa, kegelisahan. Pasti. Dosa itu nggak bisa disamain. Dosa itu nggak bisa disamain sama ibadah, sama pahala. Nggak bisa. Maksiat bisa sama? Nggak bisa. Makanya kalau ada kamuflase orang berbuat subuhat, ya, memakan hal-hal yang memang bukan haknya, itu cuma katanya doang seneng. Ditanya batinnya mah kagak. Takut, gelisah dia. Ngomong aja nih, ngomong kasar, ngomong nyakitin orang. Kalau emang itu dosa, dia belum minta maaf, gelisah dia. Kenapa emang? Dosa yang dia perbuat itu melukai saudaranya. Dia enak-enakin nih, biarin aja dia kalah debat sama gua. Biarin aja, emang dia begitu pantas diinjek-injek. Dengan egonya dia nih, kira-kira tidur nyenyak, kamuflase itu. Karena di dalam kedalamannya itu ada kegelisahan dan kegundahan. Rasa berdosa itu tetap ada. Kalau orang udah emang ditutup, ya ini namanya istidraj. Emang lagi Allah tunda. Berbuat jahat, makan duit haram, korupsi terang-terangan. Kok nggak ada rasa dosa? Ini beda namanya. Udah bukan kelas kita lagi nih, kelas orang-orang yang emang pengen dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh,
Dahsyat jadinya. Nauzubillah min dzalik. Siapa orang-orang yang dimurkai? Ya Fir'aun yang aku Tuhan, Tolut, ya, Korun yang kufur daripada nikmat. Sengaja dicabut oleh Allah rasa takut. Orang kalau udah kadungan dimurkain gimana sih? Kan didiemin, biarin aja. Jangan kasih apa-apa tentang hidayah dalam jiwanya. Nggak pengen. Ada selentingan gitu malaikat rahmat lewat. Nggak ada. Makanya nggak gelisah orang-orang yang emang udah kadungan jahat. Nggak gelisah dia. Kenapa begitu? Karena emang Allah ingin sediakan bahan bakar api neraka itu dari sejenis-sejenis orang-orang sedemikian. Jadi ada bahannya. Api neraka itu bukan cuma sekedar disundut. Bahannya itu ada. Itulah orang-orang yang berkufur nikmat, orang-orang yang takabur, yang bermaksiat secara terang-terangan. Kita kan nggak pengen. Kita pingin dalam perhatian ridhonya Allah. Yang kalau sakit dikit pengen diperhatiin lagi. Kalau ada hawa-hawa panas aja kita nggak pengen kesentuh. Ya Allah ampunin ya Allah. Jangankan hawa panas, kependem aja. Ya. Ketika manusia selangkah dari kubur kita besok, kita udah ketakutan. Selangkah baru berlalu misalnya, kita udah ketakutan bakal ada malaikat yang datang. Itu aja kita minta rahmat Allah. Allahumma rahamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kan doanya begitu. Ya Allah rahmati. Masih kita minta kasih sayangnya Allah. Padahal emang udah bener-bener mati. Masih kita mengharapkan doa-doa dari yang hidup. Makanya ketika kita merasa bahwa jiwa kita ini dikuasai akan hidayah yang ada, secercah cahaya hidayah, itu alhamdulillah bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sampai dalam keadaan tenang, nggak gelisah, nggak dalam keadaan apa tadi kayak orang kesandung, ketusuk, kagak bisa diajak mikir. Makanya orang kalau dikasih kefahaman agama dalam keadaan tenang dan berpikir, Allah yang lagi pengen berdialog sama kita. Kan luar biasa kan, sayangnya Allah sama kita gimana sih? Nikmat rasanya. Nah, gitu. Karenanya orang kalau mau dikasih contoh lagi, kalau ngembala di sekitar telarang, orang kalau lagi kerjaan di sekitaran orang-orang keras nih, kira-kira nih, masuk nggak? Masuk. Gampang masuknya. Makanya disuruh kita milih-milih kalau bergaul. Kerjaan juga kita milih-milih. Rentan banget misalnya sama kemaksiatan. Jangan deket. Udah tahu ada pilihan yang kerjaan lebih aman, nyaman, tenang. Dipilih tempat maksiat, diskotik, yang orang bukan cuma buka aurat. Mabok, judi, duit ada di situ. Ya. Sampai kalau aja nggak ngerjain apa yang disuruh sama misalnya sama tamunya, bakal dipecat. Nggak punya apa-apa, nggak punya gaji misalnya. Akhirnya terjerumuslah dia karena keterpaksaan. Kalau udah begitu nanya ada mau Ustaz gimana Ustaz? Saya pernah jatuh sekali, 2 kali. Nah, disuruh ninggalin ogah, pilih kerjaan yang baik. Ya, taubatnya akhirnya jadi taubat sambel. Yang kalau lagi nggak enak doang dia datengin agama. Kalau lagi enak dia tinggalin lagi agama. Nah, orang-orang yang kayak begini niscaya main-mainin agama akan dimatikan dalam keadaan kufur. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ada ancaman dari Allah. Kalau mau ditanya, apakah Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun, berbuat dosa, lakukan berdosa lagi, taubat, berdosa, taubat, diterima nggak? Diterima tetap. Selagi belum ada ruhnya, belum sampai di kerongkongan. Masih diterima taubatnya. Tapi kalau orang cenderung memainkan agama, yastahzi'u 'anid din. Ya. Ini dikhawatirkan atau bisa dapat diyakini lah bahasanya. Orang karena sering-seringnya mainin agama. Agama itu sendiri yang bakal murka. Allah sendiri yang bakal menghakimi. Mati dalam keadaan kufur, siapa lagi pertolongan? Minta lagi. Udah dalam keadaan maksiat, belum sempat lagi dia taubat. Ya, karena sering main-mainin taubat. Habis itu menyesal. Datang dia ke mimpi anaknya. Datang dia ke mimpi-mimpi saudaranya minta tolong. Udah nggak ada gunanya lagi. Kita sendiri gimana habis begini? Habis dengerin ini, habis tahu hadis yang agung dan mulia ini dari Nabi. Ya, bukan cuma nasihat kepada Sayyidina Hasan, tapi lebih dari itu. Makanya ambil keyakinan, ya. Jangan benturkan satu keraguan dengan keyakinan. Jangan dibentur-benturin. Jadi kalau emang yakin, ambil yakin. Al-yaqinu la yazulu bis-shakk. Di dalam kaidah fikih, keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan. Nggak bisa. Yakin mah yakin.
Bisa diganggu? Nggak bisa. Orang udah yakin. Nggak bisa diganggu sama keraguan. Tapi keraguan sudah pasti mendekati dengan hal-hal yang sifatnya dosa. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan kita ada manfaatnya dan membuat ruang ibadah kita semakin nyaman, tenang, dan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.